Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Azhara Munir dengan NIM 231011 Bandung. Perkenalkan, nama aku Virginia Zara Mukti dengan NIM 231011201506. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Ayu Puspitasari dengan NIM 231011200696. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu entitas yang disajikan secara terstruktur, meliputi kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas tersebut. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah teman-teman, di slide selanjutnya yaitu ada 3 laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang pertama ada neraca atau balance sheet. Neraca atau balance sheet merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Posisi keuangan ini mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tersebut. Dengan kata lain, neraca memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki perusahaan atau aset, apa yang menjadi kewajiban atau liabilitas, dan hak pemilik atas perusahaan atau ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement. Apa sih income statement ini? Income statement merupakan laporan yang menyajikan kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode tertentu. Kinerja ini diukur melalui pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tersebut. Nah, yang terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow statement, di mana laporan ini menyajikan informasi yang mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan selama suatu periode tertentu. Arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah teman-teman, selanjutnya ada elemen-elemen atau komponen penting yang digunakan untuk menyusun dan memahami informasi keuangan perusahaan. Apa saja sih? Yang pertama ada aset teman-teman. Aset ini merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya meliputi kas, piutang, persediaan, dan aktivitas tetap. Yang kedua ada liabilitas. Nah, liabilitas ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang timbul dari peristiwa masa lalu dan mengharuskan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya ekonomi di masa depan. Contohnya kayak utang usaha, utang bank, dan utang obligasi. Yang ketiga, teman-teman, ada ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik ini merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Ekuitas pemilik mencerminkan investasi pemilik di perusahaan dan laba ditahan. Yang selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan ini kayak peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang timbul dari peningkatan aset atau penurunan liabilitas dan mengakibatkan peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Pendapatan ini berasal dari penjualan barang atau jasa. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan ini adalah peningkatan ekuitas yang berasal dari transaksi insidental seperti keuntungan dari penjualan aset tetap. Selanjutnya ada beban. Beban itu kayak penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang timbul dari arus keluar atau penurunan aset atau timbulnya liabilitas dan mengakibatkan penurunan ekuitas selain dari distribusi kepada pemilik. Dan yang terakhir ada kerugian. Kerugian ini adalah penurunan ekuitas yang berasal dari transaksi insidental seperti kerugian dari penjualan. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu ada harta, yang kedua kewajiban, dan yang ketiga modal. Harta menurut KSB 1985, definisi harta atau aset merupakan kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlaku. Yang kedua itu ada utang atau kewajiban. Utang merupakan bagian dari kewajiban, yaitu kewajiban finansial yang harus dibayar oleh suatu entitas, individu, perusahaan, atau yang lain kepada pihak lain. Yang lain ada modal. Modal dalam konteks bisnis adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memulai dan menjalankan usaha. Bisa berupa uang, barang, atau aset lainnya. Modal adalah fondasi untuk memulai dan mengembangkan suatu bisnis. Slide selanjutnya ada definisi kewajiban menurut KSB. Menurut KSB, kewajiban kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis di masa yang akan datang yang timbul akibat kewajiban perusahaan sekarang untuk masa yang akan datang sebagai akibat suatu transaksi atau kejadian yang sudah terjadi. Beberapa istilah penting menurut KSB tentang kewajiban. Yang pertama itu adalah kontraktual liabilitas adalah kewajiban yang didukung oleh perjanjian tertulis. Yang kedua ada kontraktatif obligation adalah kewajiban yang tidak dinyatakan secara tertulis, misalnya pembayaran cuti atau bonus tertentu. Yang ketiga itu ada equitable obligation adalah kewajiban yang tidak dikuatkan kontrak dan hanya karena kewajiban moral atau kewajiban demi kewajaran dan keadilan. Yang keempat ada contingent liabilitas adalah suatu situasi atau keadaan yang menggambarkan ketidakpastian apakah mungkin menimbulkan keuntungan atau kerugian kepada perusahaan, di mana hanya dapat dipastikan apabila suatu kejadian atau beberapa kejadian di masa yang akan datang terjadi atau tidak. Yang kelima itu ada deferred credit adalah sejenis kewajiban tapi bukan dalam pengertian berikan pengorbanan di masa yang akan datang. Deferred credit ini ada 2 jenis. Yang pertama ada prepaid revenue adalah penerimaan fee di muka yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemberian jasa produk yang dibayar. Yang kedua itu ada deferred revenue akibat peraturan pengakuan pendapatan, misalnya investment tax credit dan laba rugi dan dari
transaksi listrik. Selanjutnya ada eksekutori kontrak, merupakan perjanjian yang belum dilaksanakan, tetapi kita sudah terkait dengan perjanjian, baik untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang, maupun yang akan menerima kekayaan atau jasa di masa yang akan datang. Materi selanjutnya itu ada pengakuan dan penilaian kewajiban. Menurut APBS nomor 4 serta SPAC nomor 5, kewajiban dinilai sebesar kejadian dalam transaksi, biasanya jumlah yang akan dibayarkan di masa yang akan datang biasanya didiskontokan atau dinilai berdasarkan present value untuk jangka yang panjang, sejumlah nilai pertukaran atau sejumlah nilai nominal. Nah, selanjutnya adalah modal pemilik atau owner's equity. Dari judul aja kita udah tahu ya, kita di sini bakal ngebahas tentang modal pemilik. Nah, jadi ekuitas itu adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban, atau dalam istilah sederhananya modal pemilik. Nah, pada perusahaan perseorangan, ekuitas itu seluruhnya milik individu pemilik. Tapi dalam perusahaan perseroan atau PT, ekuitas terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada modal disetor atau modal setor. Nah, ini tuh dana yang disetor oleh pemegang saham. Nah, pada modal setor ini ada dua komponen lagi. Yang pertama ada modal statuter atau jumlah minimum yang harus disetor oleh pemegang saham dan tidak boleh dibagikan sebagai dividen. Nah, selanjutnya ada modal lainnya. Ini tuh termasuk agio saham, modal dari donasi, pengeluaran kembali treasury stock, dan hasil dari stock option. Lalu untuk komponen yang kedua ada laba ditahan. Ini tuh laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen dan ditahan dalam perusahaan untuk reinvestasi atau keperluan lain. Jadi dividen ini hanya bisa dibayar dari laba ditahan, bukan dari modal disetor. Lalu laba ditahan terdiri dari laba tahunan, koreksi tahun sebelumnya, dan pembagian dividen. Selain itu, laba ditahan juga bisa mencakup laba atau rugi yang belum direalisasi, yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dalam bentuk transaksi tunai, tetapi berdampak pada nilai aset atau ekuitas perusahaan. Contohnya itu yang pertama kerugian dari perubahan nilai surat berharga jangka panjang, lalu kedua selisih kurs dari transaksi dalam mata uang asing yang belum direalisasi. Jadi laba rugi yang belum direalisasi itu biasanya langsung dilaporkan di neraca, bukan di laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada cadangan atau reserve. Dalam praktik akuntansi di Indonesia, istilah cadangan ini sering disalahartikan. Secara umum, cadangan berarti sejumlah dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks akuntansi yang benar, cadangan dapat dipahami sebagai bagian dari laba ditahan yang dialokasikan atau ditetapkan untuk tujuan tertentu. Misalnya itu untuk cadangan, lunasan obligasi, lalu cadangan dana untuk pembelian aktiva tetap, cadangan untuk ekspansi atau investasi masa depan. Nah, selanjutnya ada pengakuan dan penilaian modal. Transaksi modal dalam akuntansi dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, transaksi modal langsung. Ini tuh terjadi antara pemilik dan perusahaan, seperti penyetoran modal, lalu pengambilan kembali modal oleh pemilik. Nah, yang kedua, transaksi yang berkaitan dengan laba. Contohnya transaksi laba rugi, koreksi atas kesalahan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, dan pembagian dividen. Nah, untuk penilaian dilakukan berdasarkan harga pasar saat transaksi. Lalu, modal saham dicatat terpisah antara nilai nominal dan harga jual. Laba ditahan dicatat sebagai akumulasi laba dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada off balance sheet. Nah, ini tuh transaksi perusahaan yang tidak dicatat dalam neraca karena menurut prinsip akuntansi belum memenuhi syarat pengakuan sebagai aset atau kewajiban. Transaksi jenis ini terjadi dalam perusahaan namun tidak dimasukkan dalam laporan keuangan utama karena yang pertama belum direalisasi, lalu masih bersifat kontingensi atau bergantung pada kejadian masa depan. Nah, contoh dari transaksi ini yaitu giro yang belum jatuh tempo dan kas bond. Lalu hak untuk menerima kas atau aset keuangan seperti plafon kredit yang belum digunakan. Setelah kita ngebahas tentang materi laporan keuangan atau neraca, aku akan menyimpulkan tentang materi ini. Jadi, laporan keuangan merupakan bagian penting dalam akuntansi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan utama terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode, dan laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan. Itu saja penyampaian materi di kelompok kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. See you, bye-bye.